Hello, good morning everyone. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Poin pertama yang akan kita bahas untuk hari ini, bagian A tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Oke, hakikat perlindungan dan penegakan hukum yang termuat di dalamnya, yang pertama, pengertian dari hukum, yang kedua, pengertian perlindungan hukum, yang ketiga, pengertian dari penegakan hukum, dan yang keempat, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Oke, yang pertama, pengertian hukum. Hukum diartikan sebagai aturan yang bertujuan mengatur pergaulan hidup yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang sifatnya mengikat dan memaksa. Hukum itu juga dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengatur tentang tingkah laku hidup manusia dalam masyarakat yang tidak boleh dilanggar atau sifatnya harus dihormati, dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Negara kita, negara Indonesia, disebut sebagai negara hukum apabila negara tersebut itu memiliki hukum yang sangat tegas. Negara hukum itu diartikan sebagai segala kehidupan kenegaraan hukum yang selalu berlandaskan pada hukum, dan negara yang menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum itu artinya adanya kepastian hukum dalam suatu negara dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Oke, di sini ada 3 prinsip-prinsip dari negara hukum. Yang pertama, adanya supremasi hukum. Supremasi hukum itu artinya kepastian hukum atau persamaan di muka hukum. Yang kedua, kesetaraan di depan hukum. Kesetaraan di depan hukum itu artinya adanya persamaan di muka hukum. Tidak ada perbedaan antara apabila pejabat yang melakukan suatu pelanggaran atau rakyat biasa, jadi di muka hukum itu sama-sama dalam melakukan suatu pelanggaran dan diberikan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum itu sangat penting di dalam masyarakat agar suatu masyarakat itu tercipta perdamaian dan keamanan serta ketentraman di dalam masyarakat. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari negara hukum. Ada 3 ciri-ciri dari negara hukum. Yang pertama, adanya jaminan perlindungan hukum. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan pasal 28A sampai J mengatur juga tentang hak asasi manusia. Sebagai contoh, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan hak untuk bebas memeluk agama. Jadi hak tersebut dilindungi oleh hukum. Yang kedua, hakim dalam membuat keputusan tidak bersifat atau tidak berat sebelah. Hakim di sini maksudnya itu harus bersifat netral, harus seimbang, tidak berpihak pada satu orang. Yang ketiga, adanya jaminan legalitas. Adanya jaminan legalitas yang dimaksud di sini antara pemerintah ataupun lembaga negara maupun warga negara dalam bertindak harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Yang kedua, perlindungan hukum. Perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Contohnya hak warga negara itu, setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan, berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak, serta pekerjaan. Jadi hak-hak tersebut harus diadakannya perlindungan hukum. Oke, suatu perlindungan hukum dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila satu, adanya perlindungan hukum dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya jaminan dari kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara.
Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi yang melanggar. Jadi setiap orang yang melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi ataupun hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Topik yang ketiga yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum diartikan sebagai suatu syarat terwujudnya perlindungan hukum. Jadi apabila penegakan hukum tidak diterapkan, perlindungan hukum itu tidak akan terwujud dalam suatu masyarakat. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat. Contohnya di lingkungan sekolah, setiap peserta didik akan tertib dan tentram apabila norma-norma berlaku sangat ketat diterapkan. Oke, poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum terbagi atas 3. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Jadi di dalam suatu negara itu harus ditegakkan supremasi hukum atau kepastian hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Seperti kita tahu bersama, tujuan dari hukum itu ialah untuk menegakkan keadilan di dalam suatu masyarakat. Jadi agar tercipta keadilan suatu masyarakat harus ada perlindungan dan penegakan hukum. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Jadi perlindungan dan penegakan hukum itu sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dalam mewujudkan keharmonisan atau perdamaian di dalam suatu masyarakat. Oke, yang selanjutnya di sini ada tugas nomor 1 sampai nomor 3. Yang pertama, jelaskan makna hukum menurut pendapatmu. Yang kedua, jelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Dan yang ketiga, jelaskan prinsip dasar negara hukum. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Good morning.